Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, good. Selanjutnya kami minta kesediaan Ketua Dharma Wanita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Yosi Dwi Eliana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Provinsi NTB beserta jajarannya ataupun pejabat yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Ketua Dharma Wanita lingkup OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian ibu-ibu tim Dharma Wanita dari kabupaten kota, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta peserta webinar yang saya banggakan. Arsip merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah keluarga ataupun sebuah lembaga, sehingga arsip ini perlu dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan sesuai yang kita butuhkan. Arsip ketika tidak dikelola dengan baik tentunya akan membuat kesulitan dalam baik itu dalam pengambilan keputusan maupun dalam mewujudkan masa depan generasi kita atau anak-anak kita. Nah, webinar kali ini saja kami persembahkan untuk para perempuan pada umumnya dan ibu-ibu Dharma Wanita khususnya untuk menambah ilmu dan meningkatkan ilmu pengetahuan atau wawasan para ibu-ibu untuk bisa mengelola arsip dengan baik. Nah, di sini kita akan hadirkan pemateri yang sudah punya pengalaman tentang kearsipan gitu ya, sehingga kita dapat menimba ilmu atau sharing ilmu di sini sehingga apa yang tidak kita ketahui atau kita abaikan tentang arsip dalam keluarga kita dapat segera kita lakukan dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua di sini. Kita akan belajar bersama tentang arsip keluarga. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, sekian sambutan dari saya dan saya buka acara webinar tentang manajemen kearsipan keluarga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas sambutannya yang juga telah membuka secara resmi webinar pada pagi hari ini. Agar acara ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, mari kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Lalu Hussein, SH. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kepala hadiratnya. Semoga benar kearsipan. Ya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم علمنا ما جهل وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وحكمة بالصالحين في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا رحمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sesi foto bersama. Kami meminta seluruh tamu, undangan, dan peserta untuk mengaktifkan video dan memberikan salam kearsipan seperti ini. Bapak, Ibu, tamu undangan, dan peserta, mari kita sesi foto bersama. Saya meminta host untuk mengambil gambar. Mohon diaktifkan videonya. Bapak Ibu, tolong diaktifkan videonya. Kemudian memberikan salam kearsipan seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya acara akan dihandle oleh moderator. Kepada Ibu Ketua, Ibu Yosi Dwi Erliana, disilakan. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Waktunya sudah diserahkan kepada saya sebagai moderator karena moderator yang harusnya bertugas sedang mengalami sedikit musibah di keluarganya sehingga harus saya handle karena ini webinar perdana dari Dharma Wanita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memasuki acara inti adalah webinar manajemen kearsipan keluarga. Untuk itu telah hadir di sini Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Julmansyah Eshud MAP. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Moderator. Oke, di sini juga telah hadir pemateri kita, Mbak Wesanita. Oke, saya panggil Mbak Nita aja ya. Oke, Mbak Nita, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat datang. Oke, selamat datang Mbak Nita. Semoga bisa berbagi ilmu ya di sini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum masuk ke acara inti ada pemaparan narasumber. Terlebih dahulu kepada kita akan mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Dinas sebagai keynote speaker kita untuk memberikan arahan tentang acara maupun webinar serta kearsipan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat disilakan kepada Bapak Julmansyah. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pembina DWP Provinsi NTB atau yang mewakili, Ibu Ketua DWP Provinsi NTB atau yang mewakili, serta Ibu-Ibu DWP perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah Bapak Ibu, jika ada Bapak, Dharma Wanita Persatuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ini merupakan webinar pertama dan temanya juga pun tema yang mungkin bagi banyak orang ini sepele, tetapi dia punya implikasi yang penting bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan anak, cucu, dan keturunan kita. Mengapa itu penting bagi kita semua dan anak, cucu, serta keturunan kita? Karena apa yang sering menjadi konflik keluarga itu akibat tata kelola arsip keluarga kita yang memang tidak kita siapkan sejak awal. Kita tahu Bapak Ibu, keluarga bukan hanya perangkat daerah, tapi juga keluarga itu merupakan institusi pencipta arsip, seperti halnya perangkat daerah, dinas, badan, sekolah, kemudian berbagai organisasi pemerintah, itu merupakan lembaga pencipta arsip. Dan keluarga pun itu merupakan institusi pencipta arsip. Saya yakin ibu-ibu semua memiliki sertifikat di rumahnya, memiliki ijazah SD, SMP, memiliki ijazah anak, suami, memiliki bukti-bukti jual beli, kwitansi, akte jual beli, dan semua benda-benda berharga yang mungkin kita simpan di lemari dalam sangat rapat. Bahkan cara penyimpanannya pun tidak standar ya, bagaimana cara menyimpan sebuah arsip. Nah, oleh karena itu DWP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencoba mengajak kita semua dan mengedukasi kita semua. Nanti Mbak Nita akan menyampaikan sebagai salah seorang arsiparis yang berpengalaman, akan menyampaikan secara teknis bagaimana kita mengelola arsip keluarga. Sepintas arsip sepele Bapak Ibu semua. Padahal halo, apa cukup jelas? Aman, Pak Gadis, aman. Aman ya? Padahal Bapak Ibu, arsip ini ya, saya sering membagi dua arsip, dimensi arsip. Pertama, arsip dalam dimensi keduniaan. Dan yang kedua, arsip dalam dimensi ukhrawi atau terkait dengan akhirat. Nanti Mbak Nita akan bicara soal arsip tentang keduniaan, bagaimana menyimpan ijazah, bagaimana menyimpan surat jual beli, kwitansi, rapot, piagam-piagam. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kita semua, baik yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun non pegawai negeri yang berprofesi sebagai wartawan, kemudian advokat, kemudian arsiparis, pustakawan, psikolog, itu membutuhkan apa yang disebut dengan portofolio. Jadi portofolio itu adalah bukti bahwa kita memang kompeten di bidang itu. Dan setiap reguler dan setiap saat secara reguler, ya, asesor-asesor di masing-masing profesi kita, apakah dia bidan, perawat, itu melakukan apa disebut dengan uji kompetensi. Dan uji kompetensi itu menghadirkan portofolio dalam bentuk bukti-bukti. Apakah itu piagam penghargaan, apakah itu SK, apa itu surat panggilan, narasumber, dan lain-lain. Dan itu perlu sistem atau manajemen mengarsipkan itu semua. Sehingga pada satu saat ketika uji kompetensi itu dilakukan, kita lebih mudah menyuguhkan di depan asesor. Kita membayangkan kalau kemudian cara mengarsipkan kita kurang baik, betapa susahnya kita menghadirkan
portofolio sebagai bahan verifikasi uji kompetensi oleh asesor. Itu sisi kekinian ya, sisi dunianya arsip. Dan sisi ukhrawinya atau sisi akhiratnya, Bapak Ibu, dalam Islam ya, Allah Subhanahu wa taala, kebetulan hari Jumat ini tidak apa-apa sedikit saya bocorkan materi khutbah ini. Di sisi kiri kanan kita semua, Bapak Ibu, bagi orang Islam itu ada dua arsiparis, malaikat yang bertugas mengarsipkan kebaikan dan keburukan kita. Namanya Rakib dan Atid. Malaikat yang mengarsipkan keburukan dan malaikat yang mengarsipkan kebaikan. Tuhan pun memiliki sistem pengarsipan yang mungkin tidak akan bisa tertukar. Kelak nanti di yaumil akhir, di yaumil masar, di akhirat sana, tidak akan ada yang tertukar kebaikan dan keburukannya. Dan arsip itu diperlihatkan di depan kita semua di hari akhir. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya arsip bukan hanya kepentingan kita di dunia, tetapi juga kepentingan kita di akhirat. Bahwa tugas kita adalah bagaimana menyuguhkan dan menyiapkan portofolio kita di hidup ini, kelak akan menjadi bahan kita di hari akhir, di akhirat sana. Maka dua dimensi kearsipan ya yang sekarang menjadi concern saya di dinas ini, pelan-pelan saya berpikir arsip dalam dimensi ukhrawi itu menjadi penting. Mudah-mudahan para ustadz, para tuan guru mulai menyuguhkan cara berdakwah yang lebih familiar begitu, menghadirkan dakwah-dakwah yang lebih tematik dan lebih menyentuh kepada kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini Mbak Nita akan menyuguhkan kearsipan dimensi apa yang kita rasakan di dunia ini. Bagaimana mengarsipkan apa yang sekarang tersimpan di lemari kita, dan standar pengarsipannya pun itu saya kira pasti tidak berstandar. Contoh paling gampang, paling mudah adalah piagam penghargaan maupun ijazah-ijazah SD, SMP yang kita miliki, pasti kita laminating. Padahal dalam ilmu kearsipan, bagaimana kita merestorasi sebuah naskah atau sebuah naskah penting atau arsip penting itu standarnya tidak seperti itu. Setahu saya, nanti Mbak Nita bisa koreksi, jika ingin lebih awet bisa menggunakan tisu Jepang yang kita beli secara khusus, kita beli secara inden begitu, kita lapisi dengan tisu Jepang, kemudian kita baru simpan. Cara penyimpanan pun tidak boleh tiba-tiba di belakang tumpukan baju di dalam lemari baju. Dia mesti punya lemari khusus bagaimana menyimpan arsip. Arsip itu satu saat kita akan mudah mencarinya selama kita bisa memiliki apa yang disebut dengan daftar pencarian arsip. Nanti Mbak Nita akan menyampaikan betapa pentingnya daftar pencarian arsip dalam konteks arsip di perangkat daerah, di kantor-kantor kita. Maka keluarga pun mesti memiliki daftar pencarian arsipnya. Saya yakin kita semua, mungkin termasuk saya, tidak memiliki apa sih yang kita arsipkan sekarang di rumah kita. Apakah kita pernah membuat daftar arsipnya? Padahal standar pengolahan arsip, kita harus memiliki daftar pencarian arsip atau DPA. Dengan cara seperti itu, kita dengan mudah akan mencarikan arsip di mana posisinya, arsip nomor berapa, dan lain-lain. Saya kira itu, ibu-ibu semua, mudah-mudahan keynote speech yang singkat ini bisa menginspirasi kita untuk membenahi arsip keluarga kita masing-masing, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Mbak Nita bisa menjadi materi dan bahan kita untuk memperbaiki manajemen arsip, sekaligus bisa menyampaikan pada tetangga, jiran tetangga, serta keluarga-keluarga kita yang lain. Demikian, Ibu Moderator, Ibu-ibu pengurus DWP Dinas Perpustakaan Kearsipan, selamat. Semoga tradisi webinar ini akan terus kita lakukan selama pandemi ini berlangsung.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas atas arahannya. Eh, Sangat menginspirasi dan mungkin membuka wawasan kita tentang arsip itu sendiri. Untuk berikutnya tentang arsip itu apa, bagaimana kita menyimpannya, apa yang harus kita lakukan agar arsip kita aman dan lain-lain, itu akan lebih diperjelas oleh narasumber kita yang cantik hari ini. Sebelumnya, sebelum pemaparan dari narasumber, mungkin saya akan bacakan proses webinar ini. Kegiatan intinya akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari narasumber, kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, nanti sesi tanya jawab akan dibagi juga, akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya langsung ke narasumber, mungkin 1 sampai 2 pertanyaan, kemudian diberikan juga kesempatan berikutnya kepada penanya-penanya melalui kolom chat. Oke, baik ibu-ibu, kita sebelum kita mulai pemaparan dari narasumber, mungkin saya sedikit membacakan CV singkat sehingga ibu-ibu bisa mengenal lebih dekat narasumber kita. Narasumber kita bernama Ibu Wesanita Sari Dewi SE. Beliau adalah Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Beliau berpengalaman sebagai arsiparis selama 10 tahun. Tentunya ibu-ibu silakan nanti mengorek ilmu beliau sehingga kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak tentang arsip yang awalnya kita mungkin abaikan gitu. Padahal arsip sangat penting. Oke, untuk tidak membuang waktu lagi, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Nita untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, ibu-ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita nikmat dan juga kesehatan hingga saat ini, di masa pandemi ini, kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting kali ini, melalui daring ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi NTB, yang mengutus saya untuk dapat memberikan sedikit sharing atau informasi bagaimana cara kita menata keluarga yang sangat sederhana, agar setelah penyampaian materi ini, saya sangat berharap kepada ibu-ibu semua dapat mengubah pola pikir mindset kita terhadap arsip yang cenderung atau sering dianggap tidak penting itu menjadi penting. Sebelumnya, saya akan perlihatkan slide-nya. Next. Kita membahas tentang penataan arsip keluarga secara sederhana. Mungkin bukan rumah saja yang sederhana ya, tapi materi juga bisa disederhanakan. Seperti itu. Baiklah, kita mulai kegiatan ini dengan mengawali apa itu arsip keluarga dan bagaimana proses penataannya. Seringkali dalam penataan arsip keluarga, permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran kita akan pentingnya penataan arsip. Ya, kadang kita teledor sebagai ibu-ibu, kadang anak-anak juga teledor menempatkan arsipnya, suami seperti itu, atau dalam satu rumah tangga. Keteledoran penyimpanan arsip membuat kita merasa kesulitan, bukan merasa lagi, tetapi kesulitan dalam saat pencarian berkas atau arsip yang pada saat itu kita temukan, yang harus kita perlukan. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana itu arsip keluarga, mari kita simak terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan arsip. Mungkin banyak ibu-ibu yang sudah mengetahui arsip itu seperti apa. Kita mengambil payung hukum dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan yang saya ini dan cetak tebal itu perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana arsip ini yang tertuang dalam pasal 72 poin B, di sana masyarakat berkewajiban untuk menjaga arsip perseorangan dan arsip keluarganya. Jadi di sini kita membahas arsip ya, pengertian dari arsip, di mana kita dalam arsip itu kita juga memiliki payung hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang arsip keluarga. Apa sih kita sebut dengan arsip keluarga? Kita mulai ya dari arsip di lingkungan keluarga kita, di mana mulai terciptanya arsip itu pada saat sepasang suami istri berikrar atau menikah. Peristiwa tersebut memunculkan surat nikah. Dalam lingkungan keluarga selanjutnya akan tercipta berbagai arsip di lingkungan keluarga seperti akte kelahiran para anggota keluarga lainnya. Juga arsip yang terkait dengan pendidikan para anggota keluarga, tanda penghargaan atau prestasi anggota keluarganya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa sih itu arsip keluarga. Untuk mempersingkat waktu, kita baca ya itu arsip keluarga. Arsip tahun 2009, arsip keluarga adalah rekaman kegiatan atau peristiwa berbagai bentuk kegiatan dan media yang dibuat dan diterima oleh anggota keluarga dalam mendukung aktivitas atau urusan keluarganya. Jadi, arsip keluarga terbentuk dari hasil kumpulan berkas anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, anak, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pada dasarnya arsip keluarga bukanlah arsip yang hanya dimiliki oleh perorangan atau anggota keluarga itu saja, tetapi arsip keluarga adalah arsip yang dimiliki oleh dan digunakan oleh seluruh anggota keluarga untuk keperluan masing-masing anggota keluarga, dan apabila dibutuhkan akan ditemukan dengan cepat. Sudah paham ya ibu-ibu semua ya? Saya rasa semua tentang berkas arsip di satu keluarga itu pasti ada ya. Bentuk arsip yang dimiliki, next, di dalam sebuah keluarga itu ada yang berupa arsip kertas, kemudian arsip audiovisual, arsip kartografi, dan arsip elektronik. Di sini biasanya yang kita miliki dalam satu rumah tangga, dalam keluarga, biasanya yang paling banyak itu adalah arsip kertas. Arsip kertas itu seperti akte, piagam, sertifikat, dan lain-lain. Kemudian arsip audiovisual adalah arsip yang seperti arsip video pernikahan ataupun kebersamaan dengan anggota keluarga di saat momen-momen tertentu. Biasanya kita akan mengabadikan audiovisual ya, arsip audiovisual bersama keluarga. Mungkin pada saat hari raya, mungkin pada saat pertemuan keluarga, lamaran, atau pernikahan, seperti itu. Kemudian arsip kartografi, ini biasanya paling jarang ya ditemukan di dalam rumah tangga, tapi ada saja misalnya yang suaminya mungkin arsitek atau istrinya seorang arsitek, biasanya menyimpan arsip sketsa gambar atau denah bangunan atau rumah ya, denah bangunan atau rumah, itu arsip kartografi. Kemudian yang terakhir adalah arsip elektronik. Jadi kalau arsip elektronik di sini sudah jelas, arsip digital yang berupa hasil dari scanner maupun fotokopi itu. Kemudian apa saja yang kita miliki di rumah? Nah, saya rasa semua sudah ibu-ibu semua memiliki arsip yang seperti saya sebutkan di atas ya. Dan sekarang arsip apa saja yang kita miliki di rumah kita sendiri? Biasanya yang ada terbagi dua, arsip perseorangan dan arsip keluarga. Arsip perseorangan seperti kelahiran, akte pernikahan atau perceraian, kemudian ijazah pendidikan dari awal sampai akhir, sampai dengan ya, kematian, kematian.
Jadi itu ada rangkaian bercerita akan tentang arsip perseorangan. Kemudian ada arsip keluarga. Di sini arsip keluarga bisa berupa kartu keluarga, karena DWP dan sebagainya. Ya. Arsip yang paling kita temui biasanya di rumah itu kan seperti arsip kertas, audiovisual, dan elektronik ya. Biasanya dengan menggunakan HP kita juga bisa menyimpan arsip kita. Kemudian next, selain berdasarkan bentuk, terdapat juga jenis arsip keluarga berdasarkan masa pakainya. Di sini bentuk dari masa pakainya, jenis arsip itu ada arsip aktif dan arsip inaktif. Biasanya arsip aktif itu arsip yang masih digunakan untuk kegiatan di dalam rumah tangga yang masih sering dicari ya. Misalnya contohnya STNK kan harus diperbaharui, BPKB, tagihan rekening listrik, air bulanan, tagihan yang memerlukan bukti dan lain-lainnya, itu disebut arsip aktif. Yang cara penyimpanannya mungkin nanti akan kita bahas. Kemudian arsip inaktif, arsip yang tidak digunakan secara langsung dan telah disimpan pada tempat yang aman. Biasanya kalau kita menyimpan arsip, diberikan pada saat itu arsip diberikan dengan keluarga atau suami atau anak yang baru menerima ijazah, seperti itu kita letakkan langsung dengan mapnya, langsung dengan amplop-amplopnya seperti itu. Jadi tidak tertata, hanya ditaruh, diletakkan di dalam suatu map ordener seperti itu. Biasanya seperti itu yang kita temui ya. Tapi di sini arsip yang tidak digunakan langsung yang telah disimpan pada tempat yang aman itu seperti contohnya ijazah, transkrip nilai, akte kelahiran, dan lain-lain yang sifatnya vital. Banyak di antara kita yang kurang memperdulikan arsip keluarga, padahal arsip keluarga banyak memiliki manfaat, di mana arsip keluarga itu harus disimpan karena memiliki sebagai identitas keluarga. Kemudian, arsip itu merupakan bukti autentik data vital bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian, arsip memiliki sumber informasi penting agar tidak hilang dan rusak. Kemudian, mudah dicari agar ditemukan di saat anggota keluarga membutuhkan. Itulah apa manfaat dari arsip keluarga yang harus disimpan ataupun ditata ya Ibu. Siapakah yang dapat menata arsip keluarga? Di sini pada saat kita pertemuan ini, sebetulnya ini untuk semua ya, siapa aja yang dapat menata arsip keluarga yang ditujukan pada saat hari ini ya, ditujukan kepada ibu-ibu dharma wanita, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja, yang bisa meluangkan waktu untuk membenahi arsip yang ada di rumahnya. Apakah sebagian ibu-ibu di sini sudah membenahi arsipnya? Saya rasa ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum, hanya aja belum dipilah-pilah sepertinya ya. Untuk kegiatan kali ini, yang dapat menata arsip ditujukan kepada ibu-ibu dharma wanita atau kita selaku ibu, baik kita yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kita masuk lagi ke dalam cara menata dan memperlakukan arsip keluarga. Ini bagaimana cara langkah-langkahnya ya. Yang pertama, dimulai dengan langkah-langkah menyiapkan alat dan bahan, sarana dan prasarananya. Mungkin ibu-ibu di sini masih menggunakan map jepit, ya, kadang menggunakan map ordener, tapi arsip itu tidak boleh dilubangi, tidak boleh dilaminating, ya, seperti itu, karena dapat merusak arsip itu sendiri. Alangkah baiknya kita menyimpan arsip dengan menggunakan clear holder seperti gambar yang tertuju ya, ada gambarnya di sana. Mungkin ibu-ibu belum tahu apa clear holder itu, map yang isinya dalamnya ada kantung-kantung plastik. Itu kita pilih ukurannya yang F4 atau folio yang panjang ya, karena banyaknya sertifikat masih menggunakan kertas yang berukuran panjang. Minimal jumlah kantongnya yang 20 lembar minimal, kalau banyak juga nggak apa-apa. Kemudian kertas label ukuran kecil, kertas kosong, spidol kecil atau ballpoint, kemudian gunting, penggaris, dan yang terakhir
koper atau tas, ya. Yang pertama sekarang bagaimana sih setelah bahan-bahan yang kita siapkan itu sudah tersedia, itu mudah sekali ya bahan-bahannya dicari ya. Apalagi kita kan sering menemukan kertas-kertas yang bekas kalender pun nggak apa-apa, bisa dipakai asal dibuat seukuran dengan kertas folio. Kemudian langkah yang pertama itu memilah dokumen arsip dan non-arsip. Jadi kita di sini berpikir memilah arsip yang apakah itu arsip dan non-arsip, itu di sini jelas terlihat bahwa arsip itu yang asli dan yang non-arsip bisa kita lihat fotokopinya ataukah itu berupa map, biasanya berupa plastik, formulir kosong, amplop seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang kan kita menerima anak ijazah anak itu biasanya kan menggunakan map seperti itu atau amplop seperti itu, surat bukti tanda kelulusan seperti itu kan menggunakan amplop. Itu kadang kita simpan langsung dengan amplopnya tanpa kita buka, kita simpan lagi. Jadi seperti itu penataannya. Jadi kita pilah-pilah dia, memilah dokumen arsip atau yang non arsip ya, kita pilah dia. Setelah kita memilah arsip dan non-arsip, kita mulai memilah arsip berdasarkan individu masing-masing anggota keluarga. Apabila di sini dalam anggota keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu, anak, dan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, seperti itu dan seterusnya. Biasanya kita memilah arsip berdasarkan individunya masing-masing. Jadi clear holdernya itu kalau misalnya hanya bertiga hidup, ayah, ibu, bapak, ibu, dan anak, berarti 3 clear holder yang kita siapkan. Seperti itu. Apabila kita menemukan arsip yang jarang dipakai atau yang sering digunakan itu merupakan aset keluarga, itu bisa kita tambah menjadi 1 clear holder lagi. Jadi 4 clear holder seperti itu. Ya, kemudian kita milah berdasarkan individu masing-masing. Individu masing-masing, bapak ya bapak punya arsipnya sendiri. Kemudian ibu ya ibunya punya sendiri, anak anaknya yang punya sendiri. Bagaimana caranya mengurutkannya? Nah, kita mulai misalnya dari bapak, ya. Bapak itu misalnya bekerja sebagai PNS, kita sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. Kita memilah arsip bapak mulai dari yang kurun waktu tercipta arsip itu dari yang terkecil, dari usia tahun yang terkecil. Misalnya bapak lahir di tahun 1965. Jadi diurutkan dari 1965, 1966 arsip apa yang muncul dan selanjutnya seperti itu. Jadi urutkan arsip menurut waktu terciptanya arsip agar arsip itu bisa bercerita. Karena arsip di sini menilai bahwa kita memiliki cerita sampai pada akhirnya nanti kita sudah tidak ada. Jadi arsip itu bercerita dari awal, dari akte kelahiran, dari kelahiran kita, kemudian ijazah TK mungkin, SD, SMP, SMA, kuliah, transkrip nilai, sampai bekerja, standar gaji berkala, seperti itu, SKPNS, yang seperti itu ya, ibu-ibu semua, itu diurutkan dari waktu terciptanya arsip, diurutkan mulai dari tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian, kita membuat daftar isi arsipnya dengan menggunakan kertas kosong di sana. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya dari gambar tersebut ada kertas kosong atau kita gunakan double folio. Misalnya kita nggak bisa nulisnya itu rata. Jadi kita pergunakan double folio bergaris. Jadi kita tulis di sana di mana ada memuat istilahnya di sana itu nomor, jenis arsip, nama individu yang bersangkutan ya juga di atasnya sebelum menulis nomor, jenis arsip, tahun arsipnya. Jadi bisa kita lihat di sana dan berapa jumlah berkasnya. Bisa ibu-ibu isi, tapi walaupun tidak diisi juga tidak apa-apa. Yang penting urutan dari 1, 2, 3 urutan arsip itu menurut waktu terciptanya arsip itu sendiri. Sampai di sini ibu-ibu sudah memahami ya.
Kemudian pada saat kita memberikan fungsinya untuk label fungsinya sekarang setelah kita menulis daftar arsip, daftar isi arsip, itu nanti kita memberikan identitas pada masing-masing clear holder Bapak Ibu anak. Kemudian arsip yang sering digunakan, arsip keluarga. Tapi yang arsip individu, arsip perseorangan itu tetap memiliki satu map clear holder. Jadi kita tempel nama di dalamnya berdasarkan nama yang bersangkutan, nama individu yang bersangkutan. Misalnya arsip bapak nggak masalah, tulis saja arsip bapak, arsip ibu, arsip anak, seperti itu dan seterusnya. Kemudian menempatkan arsip pada clear holder dengan menempelkan label penanda halaman dimulai dengan lembar kedua. Jadi pada map clear holder tersebut, halaman pertama untuk diisi daftar arsipnya. Apa saja jenis arsipnya dan nomor tersebut itu menandakan halaman. Nah, fungsi dari label tersebut ada paling bawah kita tulis dengan angka urutan 1 sesuai dengan nomor urut arsip, menandakan halaman berapa arsip tersebut. Kemudian setelah kita selesai menyimpan dengan urutan yang akte kelahiran sampai dengan akte SK pengangkatan misalnya, itu setelah sampai di sana bisa kita lakukan penyimpanan seluruh clear holder itu dijadikan satu. Bagaimana caranya? Dengan menyimpannya di satu tas atau di koper. Bisa dilihat ya di sini ibu-ibu, di dalam tas atau koper. Kalau misalnya nggak ada koper ya tas aja udah bisa sebetulnya disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Karena daerah kita ini rawan bencana seperti 3 tahun yang lalu ya, 2018 itu kan terjadi bencana gempa bumi. Banyak kalau di KLU sana arsip-arsip mereka yang disimpan dalam map-map biasa yang tidak tertata seperti itu kena runtuhan bangunan dan sudah tidak bisa dilihat wujud aslinya lagi karena sudah ada yang robek, rusak dan sebagainya. Tetapi kalau kita menata seluruh arsip yang ada kita miliki dengan menjadikan satu dalam satu wadah, itu akan membuat kita merasa aman pada saat kita gempa bumi seperti saya ya dulu gempa bumi. Tas atau koper yang saya pakai, itu saya bawa lari ke dalam bagasi mobil, saya taruh dan saya tempatkan di tempat yang aman. Saya tempatkan di samping tempat tidur, ada meja samping tempat tidur. Jadi pada saat terjadi bencana ataupun bencana banjir atau apa yang kita selamatkan pertama bisa arsip keluarga kita. Karena susah kalau kita misalnya arsip kita keteteran seperti pada saat di KLU kemarin itu terjadi gempa bumi, banyak kehilangan arsipnya, sulitnya untuk mengulang lagi kepengurusan, ke Dukcapil dan sebagainya. Dimana apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, biasanya kita bisa menyelamatkan apa yang ada di isi rumah kita, termasuk salah satu arsip yang nilainya sangat penting. Sebagai tambahan di sini, arsip keluarga dapat disimpan dalam bentuk digital atau elektronik, baik dalam bentuk scanner ataupun difoto dengan menggunakan handphone. Sekarang kan kita semua rata-rata sudah memiliki handphone ya, apalagi sistem daring seperti ini. Mau tidak mau, orang tua itu memiliki laporan dari guru-guru anak-anak kita. Paling tidak isilah sedikit untuk mengarsipkan apa yang kita miliki di keluarga kita. Seperti akte-akte pada saat kita membutuhkan atau KTP pada saat kita membutuhkan, kita bisa memberikan sebagai bukti tambahan di sana. Melalui materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ini sedikit kilas balik ya kita dalam menata arsip. Mari kita mulai berbenah diri. Sudah yang saya sampaikan dari materi-materi yang hari ini yang dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
saya mengingatkan kepada ibu-ibu Dharma Wanita bahwa pentingnya kita untuk melakukan penataan arsip dalam keluarga di setiap jenjang kehidupan, dan sangat diperlukan kesadaran dari diri kita dan pengetahuan tentang bagaimana menata arsip keluarga yang secara sederhana yang mulai kita lakukan sejak dini, walaupun secara sederhana mungkin ya, agar kelak di kemudian hari apabila arsip diperlukan mudah kita temukan. Mari kita bersama mulai berbenah dan tertib dan sadar arsip sejak dini. Kuncinya adalah kemauan dan kesadaran. Salam arsip dan terima kasih. Saya sampaikan kiranya apa yang menjadi pemberian materi saya yang singkat pada hari ini mungkin dapat membuat ibu-ibu memahami arti pentingnya arsip dalam lingkup keluarga kita. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan acara ini ke Ibu Moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nita atas materi yang telah di-sharing kepada kami. Untuk itu, mungkin dari pemaparan narasumber, masih ada yang ingin atau belum jelas gitu, yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu. Dipersilakan kita memasuki sesi tanya jawab, sehingga bagi ibu-ibu yang masih punya pertanyaan atau keingintahuan terkait arsip, dipersilakan. Dari SDM Sri Haryati. Silakan Bu, dari DWP DSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bu Sri Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada kami DWP ESDM Provinsi, Ibu Ketua, sekaligus teman dan sahabat saya serta saudara saya Ibu Yosi Dwi Erliana. Luar biasa, saya mau apresiasi dulu kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat menarik, kemudian dan ini merupakan hal yang terbaru buat saya pribadi terutama, dan baru saya sadari sekarang ternyata mengarsipkan saja butuh cara dan strategi, karena selama ini kita hanya sederhana ya, asal naruh saja ya dan lain sebagainya. Terima kasih. Begitu juga untuk Bapak Kepala Dinas ya, Pusip ya, luar biasa sekali lagi acara ini. Ibu, saya ingin menyampaikan pengalaman saja, dan mungkin nanti ada beberapa ingin penjelasan gitu ya. Yang pertama memang bahwa pengalaman saya itu, kita tidak pernah beranggapan bahwa laminating itu keliru awalnya. Ketika kita terima baik itu ijazah, kemudian transkrip nilai, penghargaan, dan lain sebagainya, itu pasti yang pertama kali kami lakukan atau saya lakukan sebagai pribadi ibu rumah tangga itu adalah melaminating. Nah, begitu juga arsip-arsip di kantor yang kita anggap sangat penting, seperti piagam penghargaan dan lain sebagainya juga seperti demikian. Nah, saya ingin menanyakan, kira-kira kalau kita laminating itu letak kerusakannya itu di mana? Karena pernah kejadian begini, Bu. Daerah kami waktu itu merupakan daerah yang rawan banjir, seperti yang disampaikan di terakhir tadi. Kemudian karena pengarsipan kami itu tidak bagus ya, sehingga ada beberapa yang terkena air banjir tersebut. Nah, ketika sudah selesai baru terlihat bahwa yang dilaminating itu aman-aman saja, sementara yang lain memang istilahnya rusak. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pengarsipan ini, bagaimana kalau maksudnya tempat tertentu yang dianggap tadi itu, jika rumah kita itu terbatas dan lain sebagainya, itu kan idealnya ya Bu.
Nah, kalau misalnya terbatas, kemudian tempatnya kecil, tidak ada lemari khusus dan lain sebagainya, bagaimana trik strateginya supaya dia tetap aman? Walaupun misalnya dia sudah di dalam tas tadi yang khusus, kemudian clear holder dan lain sebagainya, mungkin itu juga akan istilahnya bisa juga rusak gitu. Itu. Dan terakhir, Ibu, apa namanya? Ini pengalaman pribadi saya juga. Ada arsip asli dan ada fotokopi. Nah, ini mungkin mohon penjelasannya, apakah ini benar ataukah masih belum cocok gitu. Kalau kami di rumah, arsip asli itu kami lainkan. Nah, tapi ada fotokopi. Jadi ketika diminta untuk fotokopi ijazah, kemudian dan lain sebagainya, tanpa harus dilegalisir, itu kami ambil yang fotokopi untuk memfotokopi lagi. Sehingga yang asli itu tidak, istilahnya tidak diambil dan tidak mudah rusak gitu untuk berkali-kali difotokopi. Mungkin itu hanya pengalaman pribadi. Sekali lagi kami apresiasi kegiatan ini Bu Ketua dan semoga bisa berlanjut kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri Haryati sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin mau dijawab langsung Mbak Nita atau kita tampung dulu? Langsung, baik. Bu narasumbernya langsung akan menanggapi pertanyaan dari Bu Sri Haryati. Silakan Mbak Nita. Baik, terima kasih sekali Ibu Sri Haryati dari rawan banjir ya Bu rumahnya. Ya, saya tidak berharap seperti itu. Ya, rumah pribadi waktu kecil Bu, sekarang enggak. Oh gitu. Ya baik. Jadi kenapa laminating juga tidak diperbolehkan sementara kita sudah terlanjur ya melakukan laminating ya Bu ya. Laminating itu merusak identitas fisik arsip ya Bu ya. Jadi pada saat dipanaskan dalam suhu yang panas, laminating tersebut itu di atas 100 ya, mencapai 100 ya suhunya. Jadi itu merusak arsip kita. Arsip itu tertempel di tulisan-tulisan informasi arsip itu tertempel di plastiknya seperti itu. Kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Karena nanti akan bisa kesusahan untuk mencari fisik aslinya lagi. Kalau seandainya terjadi kerusakan yang secara istilahnya kan agak ada yang permanen, ada yang tidak permanen kan ya Bu ya fisik kerusakannya. Jadi alangkah lebih baiknya kita caranya melaminasi. Mungkin di sini trik merawat arsip itu nanti ada materinya tersendiri mungkin ya. Jadi menggunakan laminasi, sistem laminasi. Jadi bukan laminating ya Bu ya. Jadi ada cara-caranya. Tapi kalau sudah terlanjur dilaminating untuk dibuka pasti sudah tidak bisa lagi dinyatakan itu bagus lagi seperti kondisi semula. Padahal kalau arsip akte kelahiran seperti itu bisa bertahan sampai 100 tahun usianya karena tingkat kertas keasamannya sudah diperhitungkan. Sama seperti kita yang sudah berusia sekian, saya yang kebetulan tidak dilaminating ya Bu, akte kelahiran saya, dia hanya bersifat buram tapi masih jelas dibaca, masih jelas semuanya. Jadi alangkah lebih baiknya mulai dari sekarang kita tidak melaminating lagi, tetapi menggunakan sistem laminasi. Sistem laminasi nanti kita akan tahap selanjutnya ya Ibu, bagaimana cara melaminasi. Kalau untuk strateginya menyimpan, kalau kita nggak ada koper, tas seperti itu, biasanya kan koper itu sudah sebagian dari bentuk tas ya, dokumen-dokumen itu bisa kita dalam bentuk brankas. Mungkin kalau memang nggak ada brankas, ya kita bisa menyimpan di dalam lemari atau di atas lemari yang tingkatnya keamanannya bisa kita tentukan. Oh ya, saya lupa Bu, kalau laminating tersebut itu juga tidak bisa menandakan sistem keaslian dari arsip. Karena pada saat SK, misalnya SK kita laminating ya Bu ya, untuk menandakan keasliannya sudah nggak bisa lagi. Karena dari tanda tangan atau apa seperti itu sudah nggak bisa terbaca karena sudah ditempel dengan plastik. Plastiknya yang sudah dipanaskan, kalau dibuka lagi itu
nanti akan rusak, seperti itu ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya arsip fotokopi bagaimana diperlakukan. Sementara itu kan non arsip seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bisa kita letakkan. Kalau misalnya dipisahkan seperti itu bagus, nggak masalah juga. Hanya saja tidak dicampur dengan yang asli, karena penyimpanan arsip yang asli itu yang kita simpan, itu yang akan kita gunakan dalam jangka waktu sampai kita akhir nanti ya Bu ya. Jadi seperti itu untuk penyimpanannya. Penyimpanan kalau bisa Ibu menggunakan koper, saya rasa juga kalau kena air, kopernya koper yang tahan air ya, atau tasnya tas yang parasut ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran atau apa ya itu kita kembalikan lagi ke yang di atas. Kalau saya bilang seperti itu hanya aja untuk kecepatan kita dalam menyelamatkan arsip keluarga kita bisa dapatkan dari cara kita menata, membawa secepat mungkin ya arsip yang ada kita miliki, termasuk juga keluarga kita, anggota keluarga kita. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nita. Bagaimana Bu Sri? Semoga puas dengan penjelasan dari Mbak Nita ya. Oke, mungkin ada ibu-ibu dari DWP lainnya atau ibu-ibu sekalian yang masih ingin bertanya atau menggali ilmu dari narasumber kita, dipersilakan. Oke, ada pertanyaan di chat, coba. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan ke narasumber? Dipersilakan. Kalau masih belum ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk topik dari. Ada pertanyaan Oh ya, baik. Dari DWP Dinsos, dipersilakan. Terdengar Ibu? Halo Ibu. Halo DWP Dinsos. Oke, terdengar Ibu? Halo? Ya, kami mendengar. Terima kasih. Halo Ibu, terputus. Halo. Terputus. Ya. Bisa? Ya. Terima kasih. Maaf Ibu gangguan. Ya. Ya. Begini Bu, tadi kan dikatakan tidak perlu dilaminating untuk ijazah atau berupa sertifikat yang lain. Harus pakai laminasi. Nah, mungkin ada triknya seperti apa laminasi itu? Karena pengalaman kita Bu di rumah kalau tidak itu dilaminating, mungkin karena kita juga jarang membuka, taruh aja arsip itu walaupun sudah kita masukkan di folder, ditaruh di lemari, terkadang dia kan lembab Bu, sehingga tulisannya itu nempel di plastik folder tersebut. Nah, seperti apa kiatnya supaya tidak tertempel kalau tidak dilaminating, laminasi itu seperti apa? Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari DWP Dinsos. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Ibu narasumber untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Ibu dari Dinas Sosial ya. Terima kasih sekali sudah ikut bersama kami. Perhatikan bagaimana laminating dan laminasi. Itu dalam perawatan arsip memang ada sistem laminasi, tapi bukan laminating. Hampir mirip, serupa, tapi tidak sama. Hanya saja itu menggunakan plastik yang biasa dengan menggunakan isolasi bolak-balik.
Memang itu ada alat-alatnya tersendiri. Saya nggak bisa memberikan tunjuk bagaimana, tapi itu tetap seperti laminating, tapi tidak merusak arsip. Pada saat arsip itu lembab, misalnya itu bagaimana caranya, kita bisa memberikan silikan gel, Bu. Jadi tetap silikan gel itu bagaimana bentuknya saya belum bisa memahami, belum bisa menampilkan di sini karena itu di luar dari konteks kegiatan kita, materi kita kali ini, karena itu sifatnya perawatan arsip ya Bu ya. Jadi kita setiap berkas plastik itu bisa kita isikan silikan gel. Jadi yang ada bungkusan seperti itu ya Bu ya, itu bisa Ibu letakkan di setiap map clear holder yang Ibu tempatkan untuk menjadi arsip di sana. Mungkin itu, kalau laminating kan itu merusak Bu, karena sudah panasnya di atas 100, jadi sudah tidak bisa untuk dibuka lagi atau dilihat fisik kearsipannya, keasliannya seperti itu. Jadi kalau laminasi masih bisa dengan diberikan rongga udara di ujungnya, jadi plastik besar itu nanti saya akan berikan bagaimana contohnya, hanya saja di sini kita tidak membahas tentang bagaimana perawatan ya, cara merawat arsip, apalagi itu istilahnya untuk direstorasi, arsip itu direstorasi. Jadi untuk sederhananya, dari awal, akte atau sertifikat itu tingkat keasaman dari kertasnya itu sudah bisa sampai di usia 100 tahun. Jadi tidak merusak arsipnya seperti itu. Jadi jangan dilaminating lagi ya Bu ya, arsip-arsip keluarga kita. Memang yang pertama memang kita menganggap bahwa arsip yang sudah dilaminating itu aman. Jadi tidak akan basah, tidak akan apa, tapi tingkat keasliannya sudah tidak bisa diperhitungkan lagi. Kemudian untuk anak-anak masuk nanti ke jenjang berikutnya, biasanya arsip yang dilaminating itu tidak diterima. Untuk istilahnya misalnya kita ke CPNS ya, anak-anak yang ikut ujian CPNS, secara administrasi mereka sudah akan dikatakan gugur. Karena apa? Tingkat keasliannya itu biasanya sudah diragukan, apakah ini asli atau tidak. Karena laminating itu menutup semua keaslian dari arsip. Dan apabila dibuka, memang ada sudah bisa di ANRI ya Bu ya, di Arsip Nasional bisa untuk membantu membuka laminating tersebut, hanya aja memang membutuhkan bahan-bahan yang sangat luar biasa ya Bu ya, untuk kita di sini belum ada, tetapi di ANRI sudah ada di bagian restorasinya. Jadi untuk memperbaiki arsip atau apa gratis Bu, bisa langsung di Arsip Nasional Republik Indonesia bagian restorasi. Mungkin kalau misalnya Ibu ada mengalami kesulitan, ibu-ibu seluruh Dharma Wanita mengalami kesulitan dalam penataan arsip keluarga, tapi saya rasa yang dari saya sampaikan materi ini sangat sederhana dan mudah dimengerti. Saya berharap ibu-ibu yang misalnya mengalami kesulitan dalam penataan arsip keluarga bisa datang ke kantor kami akan membantu menyelesaikannya. Seperti itu. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, menarik sekali penjelasan dari Mbak Nita ya. Ternyata masih ada banyak hal yang harus kita ketahui tentang arsip gitu. Nah, dalam kesempatan ini kita memang menyampaikan terkait bagaimana mengelolanya. Nanti pada bagaimana merawatnya, ternyata masih ada lagi. Semoga nanti kita bisa menampilkan, mengadakan kembali webinar yang lebih detail lagi terkait itu. Nah, untuk sementara sebelum ini, nah tadi Ibu narasumber sudah menawarkan untuk ibu-ibu datang ke kantor arsip Provinsi NTB, maka di sana akan diberi pelayanan terkait bagaimana mengatasi atau merawat arsip yang punya. Oke, baik. Selanjutnya masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya mungkin yang secara langsung live. Baik, ibu-ibu peserta webinar, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau rasa penasaran tentang arsip ini, dari kolom chat juga belum kami ini
temukan adanya pertanyaan dari ibu-ibu, tapi terima kasih ya. Dalam keadaan genting, misalkan bencana alam, arsip apa saja yang sangat penting untuk diamankan. Oke. Ibu Emma BPKAD. Oh, BPKAD. Oke, baik. Ternyata dari operator mengidentifikasi ada satu pertanyaan dari mana, Mas? Bu Erma BPKAD. Dari Bu Erna dari BPKAD terkait jika terjadi keadaan genting Misalkan bencana alam, seperti bencana alam. arsip apa saja yang sangat penting. Oke, arsip yang seperti apa saja yang sangat penting, yang utama sekali kita harus amankan. Mungkin Mbak Nita bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Ya, arsip yang saya lanjut ya, Bu Erma ya dari BPKAD. Saya lihat sini. Baik, Ibu Erma, arsip apa saja yang perlu kita selamatkan? Arsip kita lah, Bu. Ya, Bu ya. Jadi arsip keluarga, termasuk itu arsip individu, arsip perseorangan, kemudian juga arsip keluarga. Maka dari itu tadi saya bilang tahap-tahapan untuk dalam penyusunan arsip, langkah-langkah penataan arsip itu saya terakhir itu alangkah lebih baiknya disimpan dalam satu wadah atau tas atau koper seperti itu. Jadi pada saat terjadi bencana alam, semua arsip sudah ada di dalamnya, termasuk arsip individu atau arsip personal atau arsip perseorangan dan arsip keluarga. Jadi semuanya aman kalau misalnya terjadi bencana. Seperti saya ya Bu ya, saya langsung taruh di samping tempat tidur saya, jadi udah trauma dengan hal yang gempa bumi yang kemarin ya Bu, saya langsung bawa angkat itu tas. Jadi hanya satu tas itu aja yang saya angkat, yang lain udah nggak peduli. Aset keluarga kan istilahnya ada di arsip keluarga, jadi aset-aset apa saja yang ada itu bisa ada di dalamnya di aset keluarga, seperti itu di arsip keluarga ya Bu ya. Jadi apa saja arsip yang harus kita amankan? Arsip diri kita dan arsip keluarga kita, seperti itu. Mungkin Ibu jawabannya, mungkin ada tambahan? Oke, mungkin Ibu Erma gimana? Semoga bisa puas dengan penjelasan dari Ibu narasumber. Oke. Baik, semoga apa yang dijelaskan oleh narasumber bisa dimengerti, Bu Erma. Baik, Ibu-ibu, Yosi. ya, baik, silakan Bu Sri Haryati. Ya, tambahan dikit nanya, saya masih butuh ini penjelasan Ibu Anita. Jadi ini karena sudah kadung, kita kan baru mendapatkan penjelasannya sekarang ya Ibu masih tentang laminating tadi. Nah, dan itu tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa itu sudah tidak utuh, kemudian sudah dianggap legalitasnya sudah berkurang dan lain sebagainya. Sementara kami sudah melakukan itu Bu, dalam arti sudah melaminating untuk anak-anak kami, dan saya berpikir tadi untuk, mohon maaf, kita katakan nasib anak-anak kita ke depan ini yang sudah dilaminating, apakah memang jika itu dianggap tidak sah, terus apa yang kami lakukan Bu? Itu mungkin yang kekhawatiran saya jadinya sendiri ya tadi ya. Mungkin Bu Yosi juga ada ya yang beberapa yang sudah dilaminasi. Ya mungkin mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Haryati. Silakan untuk Mbak Dina. Ya, yang sudah terlanjur sama seperti kita semua ya Bu. Tapi untungnya saya mengetahui itu pada saat anak-anak saya sudah lahir semua. Jadi saya tidak melaminating akta kelahiran mereka dan ijazah-ijazah mereka. Jadi saya menggunakan laminasi. Tapi laminating itu kalau akta saya sih semua saya kebetulan akte tidak, hanya aja ijazah iya saya laminating, sudah terlanjur ya Bu, karena ketidaktahuan kita ya. Terus kalau sudah terlanjur di laminating Ibu bisa menghubungi pihak
Arsip Nasional Republik Indonesia. Nanti di bagian restorasi itu bisa untuk dibantu membuka laminatingnya, Ibu. Jadi yang ada alatnya itu di Arsip Nasional ya, Ibu. Jadi dia 24 bisa membantu di sana dengan gratis, biaya gratis. Hanya saja memang kita harus ke Jakarta membawa arsip kita seperti itu. Jadi Masya dibantu Allah ya. di sana, ada layanannya langsung, Ibu. Ya Allah, jauh sekali ya Bu ya. Harus terbang Iya, untuk tapi untuk kalau membuka sudah terlanjur laminating. memang seperti itu. Makanya ya, bagi ibu-ibu yang sudah belum terlanjur melaminating, nggak apa-apa, jangan dilaminating karena ijazah maupun akte dan sebagainya itu kertasnya itu bertahan lama dan itu Mungkin, terbukti juga dengan SK-SK dari orang tua saya. Orang tua saya kan udah berusia 82 tahun. 82 tahun pun SK-SK dari orang tua saya itu masih utuh. Masih tidak ada kehilangan tanda ketikannya, itu tidak ada. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk dimulai dari sekarang, jangan melaminating arsip. Seperti itu ya Ibu ya. Mungkin kalau misalnya membutuhkan bantuan untuk membuka laminating, ada jasanya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Seperti itu di bagian restorasi gedung A. Mungkin itu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nita. Gimana Bu Sri Haryati? Masih penasaran juga nih? Enggak penasaran karena tadi harus terbang-terbang ke Jakarta Bu Yosi. Jadi ini usulan untuk kepala dinas Usip ya. Kiranya mungkin alat itu bisa diadakan di NTB gitu ya, supaya kita tidak terbang-terbang jauh ke sana, butuh biaya dan lain sebagainya hanya untuk membuka laminating gitu. Ya Bu. Baik, siap. Saja, kasih. Siap disampaikan Bu Sri. Oke. Baik, di sini kita lanjutkan, ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Ridwan ya. Pertanyaannya, apa boleh kita menaruh file di dalam file digital, misalnya kita scan dan menaruhnya di Google Drive pribadi? Itu pertanyaan dari Bapak Ridwan. Silakan Bu narasumber untuk dijelaskan. Ya. Apakah boleh kita menaruh di dalam file digital, misalnya kita scan dan ditaruh di Google Drive? Boleh, kan sudah sebagai tambahan tadi yang di terakhir, di slide terakhir saya materi dari yang saya sampaikan, boleh kita menyimpan, scan berupa digital ya, elektronik ya, arsip elektronik namanya. Jadi ditaruh di drive pribadi kita nggak masalah. Tapi kan kalau misalnya diminta yang asli, ya memang ya harus yang asli, arsip yang aslinya, bukan arsip dalam bentuk elektronik. Biasanya kalau yang dalam elektronik kan untuk menampilkan apakah kita memberikan di file itu kita tampilkan untuk di aplikasi-aplikasi yang sifatnya sekarang elektronik. Seperti itu. Jadi bisa Pak ditaruh di Google Drive, boleh. Asal jangan diberikan ke orang lain ya Pak ya, biar tidak dipergunakan, disalah pergunakan ya Pak ya. Seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Mbak Nita, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Pak Ridwan mendengar juga, menyimak penjelasan dari Mbak Nita. Oke, baik, kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Ada Pak? Jika sudah tidak ada lagi dan dirasa mungkin penjelasan dari narasumber sudah cukup jelas, mungkin untuk sebelum mengakhiri acara webinar ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi webinar pagi dan siang hari ini. Oke, mungkin saya simpulkan sedikit terkait arsip. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu narasumber dan juga Bapak Kepala Dinas tadi,
ternyata arsip itu tidak hanya yang bersifat duniawi, ternyata ada sifat akhirat juga. Nah, itu merupakan mungkin wawasan yang pengetahuan yang baru mungkin bagi saya sendiri dan mungkin bagi ibu-ibu juga gitu ya. Kemudian arsip keluarga atau arsip secara dunia pun ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Oh, yang penting aman gitu. Ternyata ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan gitu untuk bisa memelihara dan merawat arsip kita. Nah, untuk itu kita sudah mendapatkan tadi sharing ilmu dari narasumber kita. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk kita para ibu-ibu baik yang bekerja maupun ibu rumah tangga.